Yang mana tuh? Lumayan lama ya, artinya kalau pendekatan pendekatan politik ya, Oke. itu lama. Artinya kita juga, assess, Kaisangnya sendiri gitu ya, minat politik dia dan kalau misalnya kapabilitas ya, sorry to say ini, dia way beyond our expectation gitu ya. Artinya, sebagai anak presiden, dia tentu punya privilege kan, sama dengan anak-anak presiden yang lain. Iya. Privilege-nya apa? Yaitu mempelajari politik dimulai dari masa-masa dia remaja. Yang buat kita masih main gatrik gitu ya, main apa gitu. Betul. Dia udah memperhatikan orang tuanya, berpolitik, memimpin, terus kemudian ya sambil, seperti itu kan dia juga mempelajari hal lain kan. Ini yang berbeda. Ya, hadirnya Kaisang sebagai ketua umum dalam waktu yang singkat itu seperti juga kita menerapkan hal-hal baru dalam politik pada tahun 2019. Itu keberanian PSI juga, keberanian Kaisang juga sebenarnya. Kita juga kan nanyain dia sebenarnya lu siap atau enggak jadi ketua partai gitu kan. Tapi ini keberanian dari PSI untuk menerapkan hal yang memang nggak kepikiran sama orang sebelumnya. Emang nggak pernah ada sih, tapi memang siapa sih yang pernah di zaman sekarang ini, zaman startup ini, siapa sih yang pernah meragukan akhirnya gitu ya, keberhasilan dari Mark dengan Facebook-nya, kemudian Twitter atau startup yang lain yang Tokopedia di kita atau ini Gojek gitu kan bagus. Gojek dan sebagainya. Itu sesuatu yang kekinian lah. Balik lagi udah kayak supir angkot aku. Tapi balik lagi lah kita dulu ya kan. Kita ini aja. Selamat malam pemirsa Budiman gitu. Jangan-jangan ini diuploadnya pagi bang. Salah sebut. Ya tapi salam sejahtera lah gitu. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk siapapun Anda di sana. Iya. Balik lagi di Naini Podcast. Jadi sudah lama kita. Ini laga tandang terus bro. Oh iya ini laga kandang ini. Enggak, laga tandang aja tuh. Masa laga tandang terus bang? Masa kita di bawah tekanan terus? Sekali-sekali kita harus agak di atas lah. Oke, balik lagi bersama saya Timotius Lubis. Saya Manuel Simbolon. Dan kita sudah kedatangan seorang yang ditunggu-tunggu suaranya juga nih. Partainya lagi booming-boomingnya. Setiap ada ketumnya di mana kamera selalu menuju. Betul. Beritanya hampir udah berapa hari jadi ketum ini? Seminggu ya? Seminggu ya. Tapi beritanya banyak banget ya. Iya, dengan segala pro kontra. Iya sih. Jadi ada ketumnya di kafe, semua wartawan tuh ke kafe tuh nungguin. Padahal cuma ngopi doang gitu. Jadi ini banget sekarang tertarik banget. Kita sambut aja. Inilah dia, Mas Aryo Bimo. PSI partaiku. Bro. PSI partaiku tapi gini. Gini Mas. 15 gini. Oke. Oh iya. Bro Aryo Bimo gitu ya panggilannya ya. Bimo kalau misalnya. Bro Bimo. Nama terkenalnya itu Bimo. Oh, Bro Bimo. Nama panggung lah ya. Cuaknya karena realitas sosial saya agak segan panggil bro. Jadi harus saya panggil bang aja lah kalau ya. Kalau abang kayaknya boleh panggil bro. Panggil bos saya lah. Bosnya nanti berarti kita akan dapat sesuatu nih kalau panggil bos. Bos ya kan. Oke. Terima kasih bang. Sehat bang. Siap, alhamdulillah baik. Siap. Gimana tadi di jalan ke sini? Nggak jauh lah ya? Nggak jauh lah ya ke sini ya? Nggak jauh. Masih agak terjangkau ya? Nggak macet. Hari ini sangat-sangat enak hari ini. Sebagai Jumat ya. Oh iya, Jumat ya. Tapi ngomong-ngomong hari ini agendanya Broketum. Langsung ini udah poin ya kan? Agenda Broketum kemana nih hari ini nih? Ada safari. Setelah kemarin ke kuliner. Tadi pagi di Jogja kan ketemu sama Muhammadiyah. Kemudian kemarin NU kan. Ya ketua PBNU ya kemarin ya.
sama dia. Tapi PGI dulu yang diketumin. Oh iya. PGI, ketum PGI itu sama dia keren banget ya. Emang Itu desain satu. politiknya ketum ini terbaik ini. Ya, Luar biasa. Berarti Gimana? lagi di Jogja nih sekarang nih Bro Ketum nih. Iya. Sedang di Jawa Tengah, tapi kalau Jawa Tengah. tepatnya di mana saya nggak berani loh. Iya. Kodenya laki-laki begitu, Bu. Iya sih. Oh iya. Ya kan? Iya. Nggak berani telepon kalau misalnya di mana itu Takutnya disangka posesif amat lu bro. Kalau Bang Arya Bima ini sendiri sebenarnya kan ini kan PSI ini kan partai anak muda, Pak. siap. Partai anak muda yang background itu macam-macam. Kemarin sempat viral, Bang. Kader PSI kalau nggak salah yang viral di pesawat pakai baju ojek online. Oh. Yang di Medan. Kader Oh itu Ya, kader anggota PSI. dewan itu. Anggota Dewan Ya. DPRD Anggota Kota dewan. Medan. Oh. Agak viral Erwin tuh. Siahaan. Iya, Erwin Siahaan, Bang Erwin Siahaan. Jadi setelah melihat itu kan sebenarnya backgroundnya macam-macam nih. Kalau backgroundnya Bang Bimo ini gimana nih? Dari mana ini? Backgroundnya sebelum PSI lah. Dari Bandung. Orang Bandung ya. Orang Bandung. Iya. Banyak kan orang PSI ya orang-orang biasa-biasa aja sih. Orang yang bukan politisi gitu ya. Karena memang ketika pertama dibentuk kan kita pengennya partai ini diisi darah politik yang fresh gitu. Fresh. Nggak ada beban masa lalu Oh iya, benar-benar. gitu kan. Ya udah, sama. Jadi saya pun begitu. Jadi tahun 2014 kayaknya mulai kepikiran politik itu. Tadinya emang macam-macam sih. Oh. Apa mocok-mocok kalau Tapi ini sudah 9 tahun ya? ya. 9 tahun bergabung. Enggak, saya mulai bergabung 2018. Jadi baru. partai politik tuh 2018. Oh, sebelumnya itu masih ormas ya? Enggak. Bukan. Jadi PSI 2014 sudah berdiri, tapi saya baru bergabung dengan PSI itu 2018 Oke. sebagai caleg. Waktu Oh, itu. oh, sudah caleg. Jadi waktu jadi caleg ya nggak ikut pengurus dulu. Nggak ikut pengurus. Dulu caleg apa, Bang? DPRD? Di DPR? DPR RI dari Dapil Bandung. Jadi Jabar 1. Jabar 1. Perolehan suara waktu itu berapa? Masih inget gak? Yang wawancara apa? Enggak, waktu perolehan suara waktu Perolehan suara 2019. 2019 ini. Dikit ya. Dikit lah. Partai baru ya waktu itu ya. Ah, Itu pemilu pertama kan ya 2019 ya? pemilu pertama. Iya, untuk PSI. Dan waktu itu yang agak unik adalah rekrutmen calegnya. Kalau nggak salah itu ada rekrutmen, Nah. open rekrutmen kan. Itu yang bikin Dan itu ada fit and proper testnya bos. Buset. itulah yang bikin Warna baru. aku jatuh cinta bener. Itu agak ngeri tuh waktu itu tuh. Yang tes Jadi tes udah itu. pernah ikut juga? Enggak. Aku enggak. Belum. Tapi fun fact nih, fun Aku belum fact-nya. ikut. Jadi waktu itu gue kalau nggak salah 2000 berapa ya? 14 atau 15 ya. Iya. Itu Bro Tony, asik Iya. bro aja kita. Iya, Pawamen, ya, pawamen. Sampai sekarang Bro Jen namanya. Bro Jen. Oh iya, ini Bro tuh sama Bro Jen ya. Oh, Iya. Bro Jen itu jadi gue tuh dulu pernah ikutan ini bro, ini fun fact aja nih. Oke. Jadi dulu ada namanya Cool WA. Oke. Jadi Cool WAG itu loh. Jadi dibikin WAG bahas soal ini. Isinya anak-anak kampus semua. Oh. Anak-anak aktivis-aktivis Random kampus lah. gitu lah ya Random aja, sebenarnya. random. Terus ikut join. Nah, wis Raja Juliantoni yang ini yang ngasih materi langsung di situ bos. Yang lead lah Nah ya. makanya kalau di handphone gue sekarang ada nomornya Raja Juliantoni. Itu gara-gara Cool WA itu tuh. Sejarah itu ya. Masih Sejarahnya. kok nomornya sampai sekarang. Masih, ntar gue Masih. telepon deh. Masih enggak dirubah-ubah. Iya, Bro Jen. Udah gak sekjen ya? Cuman kalau misalnya seminggu dibalas ya nggak tahu ya. Enggak dia responsif banget. Enggak, jadi gue ngeliat waktu itu ini bahkan sekjennya aja tuh sampai turun langsung. Oh, iya. Maksudnya sampai gak tahu ya itu pakai chatbot. Kayaknya chatbot belum musim kali ya. Waktu itu. Cuman waktu itu dia bener-bener aktif untuk apa namanya? Bukan memperkenalkan lah PSI Iya. sebagai Partai partai baru. baru. Partai anak muda Iya. yang sangat apa ya? Punya warna berbeda ya. Bukan warna partainya ya maksudnya. Warna politiknya itu enggak. Warnanya mirip-mirip. Beda Ada- tipis. Dan di situ gue tanya sama sama Bro Tony tuh, sama beliau gue tanya gini, ini PSI ini ada nggak kaitannya dengan PSI lama? Oke. Karena gue cuman gara-gara PSI-nya sama nih. PSI lama kan kita tau lah,
Oh ya. Terus kenapa? Ya kan? Kenapa? Ada apa masalahnya dengan PSI? Enggak ada masalah. Justru kita suka dengan Sebenarnya aku malah menilai begini, Bang. PSI hari ini, Ya. PSI Jakarta tapi ya. Aku fokus di PSI DPRD Jakarta. Ah. Itu percis kayak PSI zaman Sultan Syahrir. Cara-cara mengkritiknya Mantap. itu Udah hidup kau waktu itu. ya kan belajar, Bang. Kita baca-baca lah. Keren udah menganalogikan. Sultan Syahrir. Enggak kepikiran tuh asli. Gimana jadi? Makanya saya bilang bahwa DPRD Jakarta ini kan PSI-nya kan waduh, seru banget tuh. Seru. Di rapat-rapat DPRD provinsi ributin Formula E. Baru ini apa? Aibon, kita harus berterima kasih kepada PSI karena ikut Lem Aibon. Isu lem Aibon. Itu salah satu prestasi tuh. Itu prestasi. PSI Itu yang luar biasa. tapi banyak masyarakat kan gampang lupa ya kita ya. Iya. Gampang lupa. Tapi padahal itu adalah momentum sebenarnya. Ini semestinya wajah DPR kita, DPR gitu ya. Iya. DPR kita tuh kayak gitu. Jadi bukan yang kalau gimana bapak-bapak setuju. Ketok. Kayak lagi pals ya. Tar dulu. Lihat dulu interupsi. Sadar enggak usah interupsi enggak usah kayak gitu juga kan. Interupsi punten boleh kan kayak gitu. Yang penting substansinya nyampe kan gitu. Bener. iPhone 80 miliar. Bener. Itu prestasi tuh. Luar biasa top itu saat itu PSI itu. William tuh dengar William. Iya. William tuh. Keren tuh. Ya walaupun saat itu agak dianggap remeh oleh partai-partai lama ya. Partai-partai yang ya tokoh-tokoh partai saat itu di televisi, apalagi partainya Pak Gup gitu ya. Partai-partai yang mendukung Pak Gup. Tapi menurut saya itu yang membawa ya harapan baru ya. Bahwa anak-anak muda di PSI yang lolos di DPRD Provinsi Jakarta bikin gerakan yang cukup unik dan cukup ya bikin ini loh roots-nya DPR itu. Parlemen itu begini, parle itu begini, bicara. Parle itu begitu. Parle itu betul, benar. Makanya saya memang bukan belum kader PSI, tapi saya mau enggak. Maksudnya belum lah. Belum Karena saya masih kader PSI tapi mawar di hati. Kayak mawar di hati. Tapi jujur Bang, ini bukan karena Abang ada di sini, tapi saya selalu bilang sama teman-teman, saya pengen ada PSI di Senayan. Saya pengen menguji anak-anak muda ini di Senayan kan begitu. Kita bangunkan tidurnya para anggota dewan itu. Gitu. Dan dengan tokoh-tokohnya yang sekarang juga ya luar biasa, pembawa-pembawa inilah ya. Pembawa warna baru lah dalam dunia politik kan anak muda gitu loh. Kan PSI ini kayak tadi Abang bilang, bahwa PSI ini backgroundnya macam-macam. Kan ada satu partai itu backgroundnya pengusaha semua rata-rata ya. Oh iya. Ada kan? Ada yang entrepreneur itu kuat gitu ya. Ada yang kekaryaan Jadi itu. lupa tadi, gue lagi cerita gue ya. Gitu. Oke, dia pernah jadi dosen, pernah jadi birokrat juga, ASN di Bappenas. Ya 8 tahun saya di Bappenas. Kemudian bantu pengadilan kita. Nah, kalau misalnya background sekolahnya Abang ini apa? Hukum. Lawyer beliau. Lulusan hukum Fakultas Hukum UI. Wish. Jaket kuning, jakun. Sebenarnya aku mau ngeklaim satu alamater tapi nggak enak. Soalnya aku S2 doang. Ya. Kalau Nanti kalau misalnya jadi nggak jadi gue jadi dewan kan udah ada CV-nya jadi nanti ada jejak digital. Ini sekalian portfolio gue nih. Jakun bos. Jadi kalau anak FHUI itu dia bilangnya bukan FHUI, apa? anak FH. Ada Eva. Kurang ajar. Ini cobinis bener. Ya teman-teman gue ada anak UI bro, anak FHUI. Kalau ditanya, gue cabut dulu ya. Mau kemana lu? Mau main dulu sama siapa? Sama anak FH. Anak FH. FH mana? FH Unpad, UGM. Ya FH ya FH lah. UI aja. Dari Eva ya. Karena secara sejarah juga memang itu sekolah hukum pertama di Indonesia bro. Di Nusantara ini kan. Sejarahnya. Bener sih. Bener. Berarti di UI dulu Bang ya? Di UI. Berarti generasi Najwa Shihab atau Reformasi. Generasi kakak reformasi. kelasnya Najwa sedikit. Oke. Reformasi masih ikutan gak bang? Masih bagi-bagi mie. Udah lulus gue. Oh, udah lulus. Oh, Jadi iya. kerjaan gue bagi-bagi ransom di belakang di anak-anak mahasiswa Logistik ya? kan pada kelaparan tuh kasihan bener kan.
Kita ya udah penghasilan dikit-dikit, beliin Indomie lah gitu Oh, kan. senior yang Bagi. Senior yang baik, Bos. Zamannya gue kuliah ya paling besar tuh demo ke MA udah gitu, nggak ada lagi yang kayak. Tapi yang reformasi itu mengesankan banget memang. Tapi menurut Abang seberapa besar kemudian dampak dari reformasi yang Abang terlibat di situ ke politik kita hari ini? Apalagi konteksnya politik anak muda. Ini yang penting ya. Jadi PSI itu kenapa juga gue milih PSI ya? Artinya PSI itu hadir karena reformasinya belum tuntas gitu. Jadi ada PR reformasi yang setelah gue kerja di birokrasi, kerja di LSM ya, sempat jadi aktivis juga, itu yang belum selesai. Itu adalah di parlemen kita, DPR. PR kita DPR. Yang lain udah memperbaiki diri, ya pemerintah udah banyak jadi e-government atau apa, banyak banget anti korupsi, undang-undangnya juga jalan ya. Tapi kemudian DPR-nya sendiri belum mereformasi diri. Ada kalau ini kan pengadilan juga udah. Jadi eksekutif udah, yudikatif udah. Nah, ini legislatif. Apa kira-kira yang menurut Abang hari ini ya cita-cita kita di 98 tuh begini, ya hari ini tuh begini. Jadi gapnya di mana kira-kira Bang? Yang Abang coba melihat situasinya. Kalau dari masalah kita berdemokrasi ya, itu sebagian tuh 80% tuh udah on track ya. On track nih. Tapi masalah demokrasi itu ini makanya ada DPSI akan hancur kalau misalnya masih ada korupsi dan intoleransi. Iya dong. Benar. Nah, inti demokrasi itu ketika rakyat itu bisa tersalurkan suaranya dengan benar gitu ke DPR, lalu turun lagi ke masyarakat sebagai manfaat kan, sebagai kemakmuran kan. Tapi di tengah jalan dipotong men, jebret gitu. Iya, bahkan udah dihitung-hitung. Nah, Pak Mahfud aja udah ngitung tuh. Kalau misalnya kagak ada korupsi, 20 juta per bulan per orang kagak usah kerja gitu kan. Artinya segitu besar uang yang diambil, dan sebagian besar belum balik lagi. Karena itu kita perlu undang-undang perampasan aset. Oh iya, isu yang cukup didorong oleh Pak Mahfud kemarin. Undang-undang perampasan aset supaya ya para koruptor ini enggak yang, kan ada istilah sekarang pikiran begini, apa sih cita-citamu? Dulu pernah ada tanya saya mau jadi koruptor aja Pak. Saya bilang, wah kejam sekali cita-citamu, katanya. Iya, soalnya saya ambil 1 triliun, saya bayar hakim atau jaksanya berapa miliar, udah saya masuk penjara nggak apa-apa, tapi sebentar uangnya masih ada sisa. Ya begitu aja sistem peradilan kita, nggak ada ya kita yang bahwa kita merugikan negara 1 triliun dalam konteks kita mengambil uang negara 1 triliun nggak dibalikin gitu loh. Jadi ada sistem peradilan yang menurutku menguntungkan bagi para koruptor gitu. Jadi menarik tuh. Ya tapi memang perampasan aset itu juga banyak sisi-sisi yang perlu digali lebih lanjut ya, karena kan begitu besar bos kalau ada undang-undang perampasan aset itu, wah negara punya kapasitas untuk power lebih lah ya. Powernya lebih tuh, memiskinkan orang, lu bayangin. Memiskinkan orang. Emang koruptor itu nggak takut mati, nggak takut penjara. Iya benar, cuman gini Bang, maksud gua jadi eksesif gitu, jadi berlebih gitu ininya. Enggak, maksudnya itu bisa jadi alat yang itu kayak dua mata pedang aja kan sebenarnya kan. Bisa disalahgunakan juga. Disalahgunakan karena kan bener-bener kalau ada lawan politiknya misalnya kan banyak sekarang ya, kita nggak tahu lah seperti apa. Ya udah. Udah mulai takut. Aku juga udah nggak mau. Ikut gak mau ikut. Enggak, soalnya kemarin baru ada yang balik bos. Ketemu sempat hilang ya. Balik. Kok balik? Ini rekaman kan ya? Aman. Kita kan sebutnya yang di negara lain Bang, bukan di negara kita. Di Wakanda. Tapi kemudian apa yang membuat trigger pertama Bang Bimo ini kemudian melihat bahwa politik ini penting nih Bang Bimo hadir di situ ya untuk membuat sebuah perubahan atau bentuk gitu. Iya, ini yang mungkin sekarang juga pengen gue sampaikan ke anak-anak muda gitu ya. Jadi ketika lu ngelihat sesuatu yang benar dan nggak bisa, kita tuh udah sampai udah denial lah gitu. Iya, udah nggak bisa lagi kita terima, terus kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya ketika melihat
hal tersebut di negara ini, saya pikir ya mungkin memang jalannya memang ke situ dan saya yakin bukan hanya saya aja yang harus turun gitu ya. Tapi sebanyak mungkin orang baik, sebanyak mungkin orang-orang yang berniat baik itu masuk ke politik. Gitu dulu. Saya ke teman-teman sesama aktivis yang dulu aktivis peradilan, aktivis hukum dan sebagainya, saya bilang, "Lu tuh mestinya abis ini masuk ke politik, lu berani dong." Lu berani, gila lu Bim, gak mungkin lah kayak gitu. Duitnya dari mana kayak gitu kan. Nah, modalnya besar ya. Modalnya besar. Kata siapa? Nah, itu dia artinya oke lah. Modal politik tuh pasti ada, tapi bisa dicari duit itu. Artinya masih banyak orang-orang di Indonesia ini yang peduli dan bisa mau mensupport gitu ya. Tanpa komitmen, nggak usah pakai apa-apa, tapi support gitu. Makanya kayak kemarin nih, aku cerita dikit. Saya bikin crowdfunding. Tujuannya supaya semakin banyak orang tuh yang nyumbang, semakin banyak kita nggak merasa berutang budi hanya pada satu orang. Semua orang nyumbang kok. Jadi lo nggak bisa maksain apa-apa ke gue dong. No komitmen. Komitmen gue ada yang gue bisa janjikan adalah gue berpihak pada kepentingan rakyat. Udah itu aja. Dan itu bukan janji. Artinya sekarang pun ketika kita melakukan pekerjaan keseharian, mensosialisasikan partai, bukan dengan cara berjanji, ya melakukan sesuatu yang memang berguna untuk masyarakat, itu aja. Berarti istilahnya Bang ini memperbanyak oligarki. Kumpulin banyak-banyak oligarki dan sehingga satu oligarki tidak bisa ngatur. Nah gitu. Ya kan? Jadi chaos oligarki jadinya. Memang pintar. Jenius nih. Oligarki levelnya UMKM tapi. Iya dong. Iya. Kalau sejuta asal nggak nyebut apa-apa. Ini anonim kan. Tapi gue penasaran deh kalau crowdfundingnya PSI itu kayak gayanya gimana tuh? Yang apakah benar. Gimana sih Mas? Maksudnya bedanya sama yang lain tuh apa gitu? Kita kalau yang lain mungkin diem-diem gitu ya, maksudnya menyumbang tapi diem-diem, terus ada janji-janji gitu kan. Kalau ini enggak, kita bikin makan gitu ya ini, terus tapi saya bilang nih visi gue di Lampung begini, terus kemudian gue mau gini, gue butuh support banyak gitu kan. Lalu mereka ini gue cantumin nomor akun gua gitu ya. Kalau PSI secara partai itu udah dari 2019 sebenarnya bikin itu. Kita pakai kartu sakti namanya. Jadi dari kartu sakti itu bisa di top up dan top up itu adalah sumbangannya. Gitu. Dan nggak harus uang, dalam bentuk uang enggak. Ada yang nyumbang baliho, ada yang nyumbang kaos, ada yang nyumbang pin, ada yang nyumbang stiker, segala macam. Dan itu apa ya, buat kita juga caleg juga ngerasa gue tuh dihargai ya sama masyarakat, gue tuh diharapkan gitu. Bukannya gue ngarepin masyarakat, tapi ya gue nanti diharapkan sama masyarakat, gue berutang budi sama masyarakat. Itu yang penting sih. Tapi kan dalam komposisi masyarakat kita yang hari ini masih rentan dalam money politik dan masih menginginkan money politik. Nah, itu juga jadi tantangan tuh Bang. Bener banget. Dan itulah yang makanya katanya Lampung itu sumber di Lampung tuh money politik kenceng banget gitu. Saya ingin menerabas itu semua. Saya pengen buktikan saya bisa berhasil di Lampung tanpa money politik. Itu tuh. Kampung kita juga semua urusan menggunakan uang tunai Bang. Itu singkatan provinsi kita. Jadi tidak perlu ada keraguan. Nggak bisa pakai kris digital, nggak bisa harus. Nah itu kan jadi dengan adanya kalau crowdfunding kita pakai ini ya ke-trace kan. Ya udah lu mau nyumbang juga ke-trace juga sama. Ada rekapan rekapan data. Kayaknya orang-orang kalau misalnya itu tadi. Memang partai lain kayak gimana? Dengar nih katanya sih pakai koper atau pakai kotak sepatu gitu bawanya gitu. Sinterklas lah ya. Jadi kotak sepatu itu baru denger loh. baru ya. Aduh, hati-hati yang beli sepatu yuk. Tapi itu isu yang berkembang setelah reformasi loh Bang. Dulu di zamannya Orde Baru hal-hal seperti itu tidak ada. Ya memang iyalah, siapa yang penguasa presiden juga udah jelas
Pemenang pemilu udah jelas, ngapain juga pakai kayak gituan? Capek banget, orang udah pasti dia kok. Tapi maksudnya ada satu sisi yang kemudian sulit kita kontrol setelah kita reformasi, yaitu ya praktek-praktek yang seperti Bang bilang tadi, bawa koper sepatu. Justru itu karena dia nggak bisa dikontrol, ya yang bicara apa? Iya. Yang bicara kan yang ada nilainya. Berapa nilainya? Berapa bos? Kalau orang sumut bilang Bang, tunjuk gambar. Gambarnya apa dulu nih? Gambarnya Soekarno apa dulu Hatta nih? apa? 7 meter. Bang tapi nyalek bang. 2024 dari mana? Dari mana? Di Lampung 2 saya. Dapil Lampung 2. Lampung 2. Yang jalannya jelek itu. Iya. Tapi belum DCT ya, belum ada. Masih DCS ya. Masih Daftar apa? calon sementara masih ya. DCT itu bentar lagi. Oke. Kemarin udah perbaikan terakhir. Oh. Mudah-mudahan gak ada perubahan lagi. Ya nggak mungkin berubah lah. Ring 1 bos. Begitu. Juru bicara. DPP PSI. Aduh. Gak penting. Coba kasih tau dulu dong. Lampung 2 nomor urut berapa bang? Jangan Bang, kampanye nanti di. Oh iya nanti. Primit Bawaslu. Bawaslu maaf ya, maaf. Masih DCS, bos. Bawaslu maaf ya. Tapi intinya ya warga Lampung nanti coba dilihat semua daftar caleg itu dan analisa dengan baik. Ya saran kita begitu, analisa dengan baik. Ya janganlah main-main money politik kan begitu. Siapapun calegnya ya lihatlah yang baik kalian tusuk kan begitu. Bener itu. Nanti kalau kau bilang nah Bang di Primit Bawaslu aku Bang. Oke harus hati-hati aku. Tapi itu yang dilakukan ya. Jadi selama ini sosialisasi dilakukan tuh yang penting itu. Yang penting jangan terima uang dulu. Jangan terima uang. Jadi masyarakat tuh banyak yang belum ngeh. Tapi ketika diliatin hasilnya ya jalan jelek itu, baru mereka ngeh. Bahwa sebenarnya pilihan mereka itu bisa menentukan bahwa jalan depan itu baik atau enggak. Ban sepeda mereka itu bocor atau enggak gara-gara jalan jelek. Oh. Anak mereka itu sering telat atau enggak gara-gara jalannya jelek. Gitu. Tapi kemudian muncul pertanyaan bagiku Bang. Seyakin apa orang Abang sendiri melihat kayak Lampung 2 ini secara karakter belum kota ya? Maksudnya masih daerah-daerah. Pemukiman daerah lah ya. Bukan urban lah ya. Kabupaten semua, 7 kabupaten. Maksudnya kan dalam arti komposisi masyarakat di situ juga kan. Jadi karakteristik pemilih di Indonesia itu dalam ilmu politik yang kami pelajari itu Bang. Masyarakat urban itu lebih rasional. Masyarakat non-urban itu lebih primordial, lebih klientisme. Kalau dilihat dari PSI sendiri, PSI kan kalau tadi DNA-nya PSI yang Partai Sosialis Indonesia dulu, itu kan lebih banyak tuh kaum metropolis nih, orang-orang yang rasional. Dulu begitu. Nah, ya PSI yang dulu itu rasional semua Bang. Jadi maksudku, seyakin apa orang Abang bawa sebuah gerakan yang sangat rasional ini ke masyarakat daerah yang primordial tadi. Seyakin ini. Oke. Ini kuncinya. Apa tuh? Artinya gini. Oke lah, jauh susah banget. Gue kemarin nganter, jadi melakukan sesuatu untuk masyarakat di satu kabupaten yang sama. Gue ke tempat lain itu sekitar 5 jam ya, gila. Saking jauhnya itu sampai nunggu getek juga ya. Ada mobilnya harus naik nyebrang sungai gitu ya. Itu 5 jam. Jadi itu saking jauhnya ya, dan jeleknya jalannya, artinya kita kan nggak bisa cepet-cepet jadinya kan. Nah, jadi nggak bisa cepet-cepet. Nah, mungkin secara akses fisik begitu, tapi dengan bantuan ini informasi kita bisa nyampe. Kita berharap, makanya gue gemes banget sama BTS. Gemes banget ya. Gemes banget. Tapi gara-gara dia nih. Salah satunya itu kan semestinya sarana prasarana infrastruktur untuk telekomunikasi internet itu udah merata gitu. Tapi gara-gara dia nggak jadi kayak gitu kan. Kita terhambat ngomongin itu. Kita terhambat. Tapi apakah kemudian kan semisal nih, makanya aku tadi balik lagi ke pertanyaan bahwa apa yang Abang bawa ini sangat rasional menurutku. Sangat rasional. Bahkan saking rasionalnya Too good to be true gitu. Iya. Maksudnya di Jakarta sendiri PSI berhasil gitu loh. Maksudnya pada akhirnya PSI itu agak sulit di daerah Bang. Oh iya, makanya kan gue bilang tapi tadi. Tapi di kota-kota itu agak lumayan tuh. Kota Medan, kota Jakarta, Surabaya itu. Makanya yang Medan aja nih siapa Bang yang ojol itu? Erwin. Erwin Medan. Medan kan? Yang kota. Medan Kota kan dia. Medan Kota. Iya.
itu aja masih bisa mungkin gitu. masih mungkin gitu. Karena kan kalau nggak rasional ini kan menarik, kemungkinan ini untuk menarik terpilih agak pertanyaannya. sedikit tuh. Tadinya gue juga sanksi ya. Iya. Tapi ketika turun langsung ke lapangan ya, ini ada suatu daerah di Lampung Timur, tuh ikut pengajian, ikut ngaji dulu, habis itu ini kan ngobrol gitu ya sama mereka. Terus saya tanya, mereka tahu mas yang Bima viral itu tahu. Oke. Wah, artinya oke gitu ya. Berarti Artinya sadar media sosial ya. pendidikan politiknya udah ada dasarnya gitu ya. Tinggal sekarang di trigger aja gimana nih orang dia bisa sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah pendewasaan politik bagi masyarakat juga gitu kan. Biar mereka tahu bahwa sebenarnya mereka selama ini diacuhkan oleh pemerintahnya. Itu aja. Jadi mereka biar tahu sebenarnya pemerintah gue tuh punya duit gitu. Nah itu yang boro-boro kepikiran kayak gitu. Yang kepikiran gimana caranya gue dapat pupuk, gimana caranya besok kalau hujan ini selamat tanaman gue, gitu aja. Sesederhana itu masih ya. Kayak gitu. Nggak banyak yang berpikir ini. Tapi ketika kemarin ada viral tersebut itu mensadarkan banyak orang. Men-trigger orang-orang lain gitu ya di sana untuk bisa gitu berpikir rasional. Nah sekarang tinggal kitanya nih banyak memberikan pemahaman gitu kan. Ada di kebun gitu ya, kita ngumpul di kebun nih, ayo ngumpul gitu. Bentar lagi biasa kan sosialisasi pemilu, bentar lagi pemilu, nanti pilih orang-orang yang baik ya, jangan sampai orang-orang yang udah pernah bohong nanti dipilih lagi, nanti nyesel lagi gitu kan, kayak gitu. Terus ada yang tanya, terus yang ini yang membuktikan bahwa memang politik uang itu ada ya. Jadi masyarakat terus yang nawarin amplop gimana bang gitu kayak gitu. Nah, gue bilang udah dong, jangan dipilih kayak gitu kan, supaya kalau misalnya ini nggak nyesel. benar. Nanti kan amplop itu nggak sebanding dengan biaya pendidikan anakmu, biaya buat infrastruktur, biaya buat gizi dan sebagainya, itu nggak sebanding gitu dengan 200.000, 300.000 yang kamu terima gitu. Oke, masyarakat Lampung 2 nih, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji lah, tulang bawang barat sama Wai Kanan. Nah, Luas ya. luas banget bos. Nih gue liat petanya tuh, ini Sumatera bagian timur nih, lintas timur. Ini daerahnya namanya Pepadun. Oh, Pepadun. Kalau Lampung 1 itu pesisir di bawah. Oh, dia barat Pesisir, ya, pantai barat ya. Kalau ini Pepadun dari tengah ke timur. Tapi itu mayoritas warga asli atau transmigran? Nah, menarik ini pertanyaannya karena ternyata di Lampung itu yang ada kampung Balinya, bos. Miniatur Indonesia. Iya, benar. Daerah transmigran. Jadi banyak transmigran, orang Jawa banyak, bahkan nama desanya masih Jawa gitu. Orang Sunda juga banyak. Banyak. Orang Bali, orang Banten tuh. Orang Sulawesi Selatan, Sumatera Utara juga banyak. Jadi gue pikir wah, ini keren banget nih. Karena kalau di situ kan yang lu kalau dari Bekauheni itu ke kanan lintas timur itu banyak banget tuh tiba-tiba kok nih kampung isinya Bali semua. Ornamen-ornamen Bali gitu banyak. Apa tuh namanya? Aku jalan 2 jam di Kabupaten sana apa? langsung nyampe Surabaya. Bali Nuraga. Namanya Surabaya. Sidodadi tuh. Pasti ada di situ tuh. Ini kebetulan kameramen kita orang Lampung, Bang. Kalau mau dimaksimalkan aja. Kami wakafkan gratis. Gratis, jahat banget ini. Kami wakafkan gratis lah. Tapi maksudnya gini, Bang, kalau Abang sendiri dari Lampung 2 ya? Lampung 2 ini hari ini berapa kursi? Dari 3 kursi ya? 10 kursi, bos. Gede nih. 10 kursi. Potensinya gede. Gede. Lu boleh lah buat PSI 1. Iyalah, PSI anak kecil, partai anak bawang tuh. Tapi pertanyaanku gini, Bang. Yakin apa PSI lolos di 2024? Yakin lah. Yakin lah, tapi kok lihatnya ke bawah, Bang. Yakin lah. Gue takut kelibet kalau gebrak gitu kan. Kerja-kerja politik yang hari ini dilakukan memang mengarah ke sana ya. Tapi gini, itu yang jadi game changer adalah ketika Brotum. Ya Bro Kaisang gitu aja. Bro Kaisang aja. Mas Brotum Kaisang. Karena Mas Kaisang ditambah Brotum jadi Mas Brotum Kaisang. Nanti nama baru. Nama Mas Brotum Kaisang. Jadi itu agak unik ya.
Iya banyak jadi pro kontra lah itu. pendiskusian di Enggak, media kayaknya itu. memang ada yang kontra ya. Ada. Ada ya? Ada lah. Adalah ada, pasti mohon bang. Ada lah. Nggak tahu deh Bro Giring kontra nggak tuh? Aku berusaha biasa aja bang, oke. Tapi Nggak ada. Semua kader PSI happy dengan adanya Bro Kaisang. Cuman kemarin kan PSI itu suaranya 2019 tuh sekitar 2 atau 3 juta. 2,5 juta. 2,5 juta ya. 2,5 juta, Oh, 1,89%. Lebih banyak followersnya Kaisang bos. Berarti bisa masuk parlemen. Wah, bener juga deh, gue gak kepikiran deh. Lah iya loh. Wah ini sih bisa jadi booster nih, beneran nih bisa masuk parlemen ini. Tapi yang aku belum dapat jawaban gini bang. Gimana? Pertanyaanku selama bahwa ketika Kaisang dipinang menjadi kader dan menjadi ketum, berapa lama? Gue pergi dulu ya. Aku sekarang pengen nanya, berapa lama masa komunikasi dengan Kaisang ini sehingga meyakinkan Kaisang untuk hadir, atau tidak ada sebenarnya proses meyakinkan Kaisang, itu hanya bagian dari inisiatif Kaisang? Yang mana tuh? Lumayan lama ya. Artinya kalau pendekatan politik ya, oke. itu lama. Artinya kita juga assess Kaisangnya sendiri gitu ya, minat politik dia, dan kalau misalnya kapabilitas ya, sorry to say, ini dia way beyond our expectation gitu ya. Artinya sebagai anak presiden dia tentu punya privilege kan, sama dengan anak-anak presiden yang lain. Iya. Privilege-nya apa? Yaitu mempelajari politik dimulai dari masa-masa dia remaja. Yang buat kita masih main gatrik gitu ya, main apa gitu. Betul. Dia udah memperhatikan orang tuanya berpolitik, memimpin. Terus kemudian ya sambil seperti itu kan dia juga mempelajari hal lain kan. Ini yang berbeda. Jadi kita kalau masalah kompetensi itu kita udah nggak ini. Tapi kan kita pelajari minat politiknya dia dan bagaimana kecenderungan politiknya gitu kan. Ternyata memang dia klop banget sama kita. Karena dia punya cara pandang yang pengen beda ya, beda dengan orang kebanyakan, dan yang dia ini tuh kita ngomongnya apa ya, Jokowisme banget kalau kita kan udah merancang itu, wah gitu ya, kita Jokowisme tuh nggak berpikir lagi masa lalu, kita harus mengandalkan sumber daya alam yang begini, tapi gimana kita bersaing dengan negara-negara lain dan jalannya tuh benar-benar harus ini terus tanpa gangguan-gangguan yang namanya cekcok itu mengganggu banget loh, mengganggu cebong kampret itu mengganggu pembangunan. Gitu aja deh. Cebong kampret, apalagi namanya kadrun cebong. Kok cebong? Cebong itu. Tapi maksudku begini bang, bahwa Kaisang ini kemudian masuk PSI itu kejutan ya. Ada yang merasa, ada senang ya. Partai-partai Pak Menhan ini kan senang kan, ya kader-kader Pak Menhan senang. Semua senang. Ada juga yang komunikasinya belum. Enggak, intinya sih gini sih. Yang jadi kemarin kan memang udah pernah ada tuh spillnya dikit-dikit kan. Oh iya. Waktu di Depok, wali kota Depok kan PSI yang calonin. Tapi ada yang penetrasi juga saat itu kan. Siapa? Nanti kalau mau Mas Kaisang pakai ikut kita partai kita aja. Karena ada juga yang menyampaikan. Iya, pokoknya emang udah di spill dikit sih. Nah, 3 cuman huruf bang. Apa tuh? PAN. Tanya masuk ke PSI. Kan tadi Pak Zulhas kan minta Kaisang untuk gabung sama PAN, tapi Kaisang milih PSI. Kaisang tuh kayak Cristiano Ronaldo waktu muda emang. Bintang ya. PSI ini kemarin juga transfer pemain banyak, Bos. Bursa transfer, gila PSI itu. Iya. Banyak yang Turnovernya agak lumayan ya. Ya, makanya mungkin pemain-pemain ini yang mediocre sedikit. Kan? MU Academy memang bagus ya. Menghasilkan pemain-pemain yang akhirnya dijual ini juga. Kalau kayak bola tuh kayak inilah, kayak Ajax lah sebenarnya. Kayak Ajax lah, ya kan. Tapi gini, hari ini kan agak cukup, maksudnya pada awalnya kita banyak orang-orang muda ini bang melihat PSI ini sebagai partai yang beda dari partai-partai lainnya gitu. Melihatnya ya, dalam arti mereka melihat, oh ini partai yang cukup membawa harapan lah ya, bahwa ada mekanisme kepartaian
yang kemudian mereka ini nih rekrutmennya bagus kayak 2019. Itu kan warna baru. Itu calegnya, rekrutmen caleg. Iya, rekrutmen calegnya itu kan belum ada di partai lain. Ya. Bahkan di partai lain itu Bang, nggak daftar tiba-tiba di DCT ada namanya. Iya. Bahkan proses-proses setidak transparan itu muncul di partai lain. Iya. Dan PSI membawa perubahan di 2019 walaupun ya belum lolos, tapi menurutku itu sebagai pembeda PSI dengan partai-partai lain. Namun ada satu argumentasi bahwa pandangan itu kemudian lumayan teranulir dengan hadirnya Kaisang sebagai ketua umum PSI yang tiba-tiba, tidak tanpa kaderisasi, tidak ada proses perjalanan gitu. Itu gimana Bang? PSI menjawabnya? Ya, hadirnya Kaisang sebagai ketua umum dalam waktu yang singkat itu seperti juga kita menerapkan hal-hal baru dalam politik pada tahun 2019. Itu keberanian PSI juga, keberanian Kaisang juga sebenarnya. Kita juga kan nanyain dia sebenarnya lu siap atau enggak jadi ketua partai gitu kan. Tapi ini keberanian dari PSI untuk menerapkan hal yang memang nggak kepikiran sama orang sebelumnya. Emang nggak pernah ada sih. Tapi memang siapa sih yang pernah di zaman sekarang ini, zaman startup ini, siapa sih yang pernah meragukan akhirnya gitu ya keberhasilan dari Mark dengan Facebooknya, kemudian Twitter atau startup yang lain yang Tokopedia di kita atau ini Gojek gitu kan bagus. Gojek dan sebagainya. Itu sesuatu yang kekinian lah, artinya kita kenapa halnya dibalik gitu sebenarnya. Kenapa enggak? Pertanyaannya itu kenapa enggak? Kenapa sih Kaisang? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Jawab Iya, Bang. Kenapa enggak? Iya kan? Terus kalau gimana kader-kader yang berdarah-darah? Nah itu masalahnya, kita nggak ada yang berdarah-darah gitu. Oh gitu. Kita happy aja semuanya tuh happy. Kita Politik membangun gembira. partai ini dengan happy. Kita membangun ini nggak ada yang gontok-gontokan sampai untuk menuju ke pusat. Gue pun tiba-tiba, bro, lo gimana kalau jadi jubir ya? Oke, gue bilang. Lo dikasih tanggung jawab lebih ya, jadi ketua DPP. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Berarti intinya kalau saya melihat ada nilai di PSI ini bahwa mengambil langkah yang berani gitu. Karena menurutku di politik itu mengambil langkah berani itu ada dua jawaban Bang. Berhasil sekali atau memang terkubur oleh Gini, keputusan itu gitu. Kita nggak punya waktu lagi sih. Itu aja. Kalau misalnya kita punya waktu untuk mempertahankan Jokowisme ini ya. Dalam waktu 30 tahun, 40 tahun, oke lah kita bersabar 5 tahun lagi. Kita bikin bentuk dulu ini fondasi dan sebagainya. Bro, kita cuma punya waktu 15 tahun ini untuk mengambil sebanyak mungkin hasil bonus demografi. Otherwise, ya. Dan itu bukan yang ngerasa itu akan jadi beban. Karena itu PSI harus di situ. Enggak, untuk mengawal itu harus ada yang macam-macam PSI ini, kita merasa begitu. Kalau misalnya nggak dikawal, siapapun presidennya nanti susah juga. Siapapun presidennya harus ada yang mengawal, harus ada yang bilang kalau misalnya ini nggak gitu, ini nggak gitu, interupsi itu harus ada. Menarik nih sebenarnya. Sebenarnya Jokowismenya itu sebenarnya aku dari tadi. Jokowisme itu apa sih Bang? Apa sih Bang Jokowisme itu? Itu ya oke. Jokowisme itu metafor sebenarnya. Jadi bukan Jokowi sebagai person ya, tapi apa yang selama ini dia perjuangkan kan beda, bener-bener ya. Bener-bener beda. Dia berani gitu ya. Bilang infrastruktur aja. Wah itu dihinanya, dicaci maki, habislah di situ ya. Tapi dia tetap gitu. Bener. Artinya kita naik. Kemudian COVID, ingat nggak COVID? Aduh, gue bilang dia di segala hinaan. Iya, wah udah. Tapi apa? Fokusnya rakyat. Fokusnya itu kemakmuran rakyat dan dia melaksanakan itu benar-benar deh. Jadi artinya kalau misalnya kita bilang bukan berarti yang selama ini ya apalagi pasca reformasi itu nggak benar-benar ya, nggak kayak gitu. Tapi Jokowisme itu melakukan lompatan-lompatan yang
ini orang dulu selalu bilang Indonesia itu kaya, Indonesia itu hebat. Tapi kok kita nggak kaya-kaya, nggak hebat-hebat. Nah, Jokowisme itu membuka kunci-kunci itu. Oke. Itu, misalnya lo bilang, udah gampang. Misalnya RUU perampasan aset itu salah satu kunci. Itu yang belum kebuka. Semua framework untuk anti korupsi itu udah ada. Ujungnya nggak ada. Ini perampasan aset ini. Ini sebenarnya Ini yang misi. terakhir nih ya. Itu yang bola kuncinya. terakhir nih. Kuncinya, let's say hilirisasi misalnya. Oke. Selama ini kita pernah mencoba minyak, kita pernah mencoba sawit, kita pernah mencoba. Akhirnya kita punya, nikel. Sekarang trennya ke sana. Kuncinya dipegang sama Jokowi sekarang. Pegang dulu. Benar. Itu yang dari dulu tuh kita belum pernah ngelihat pemimpin yang sebegitu futuristiknya. Futuristiknya sehingga melihat Indonesia itu ke depan gitu. Jadi ketika kita ngomongin Jokowisme, maka yang ada itu bukan Jokowi dalam person, tapi apa yang udah dilakukan Jokowi dan bagaimana cara dia. Oke. Bagaimana caranya itu. Karena caranya memang beda ya. Apa boleh buat? Beda. Nggak ada tuh lame duck. Jadi biasanya kalau di akhir kepemimpinan, apalagi periode kedua, itu biasanya semua survei itu menurun dan semuanya tuh menghajar gitu ya. Nah, ini kesempatan gua. Men, ini naik. Ini kan anomali. Anomali. Berarti memang kita punya pemimpin yang diakui baik di sini maupun di luar. Itu aja. Berarti Jokowisme ini ideologi, paradigma, perspektif, atau apa bisa disebut ini? Bisa dibilang kalau misalnya lebih dekat kepada paradigma Pembangunan atau paradigma pembangunan pemerintahan ya, gitu ya. Kalau saya soalnya agak kalau ideologi tuh saya selalu bilang apa sih ideologi sekarang ini? Nggak ada ideologi. Ideologi itu idealisme ada gitu ya, tapi ideologi tuh udah nyampur. Apa yang murni sekarang? Ya kan? Nah, kalau misalnya kecuali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tentu. Zaman kolaborasi jadi itu nggak boleh berubah ya. Iya, nggak boleh berubah. Tapi kan nggak mau partai saya adalah ideologinya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Ya itu. Nih gue lihat di ini nih bro, di ininya PSI ini soal Jokowisme. Oke. Nah, jadi kalau lu tanya ini ideologi atau enggak, jawabannya adalah dia itu. Wah ini keren. Jokowisme tidak bisa dipenjara dalam definisi ideologi. Asik. Jokowisme langsung bro, ini lihat deh. Ya. Jokowisme tidak bisa dipenjara dalam definisi ideologi. Ini tulisannya siapa nih? Andi Budiman. Oh, Andi Budiman. Kita undang juga lah, ntar lah dia lah. Iya dong. Bicara khusus Jokowisme. Ini kayaknya dia juga nih pertama-tama nih yang ini nih. Yang merumuskan nih kayaknya. Jangan-jangan nih. Lagi kita merumuskan sesuatu yang baru setelah 1 dekade. Soekarnoism ada kok. Soekarnoism tuh ada. Iya. Soekarnoism. Nanti apa? Ganjarism habis ini atau Prabowoism atau apa? Anism. Aduh. Ani Baswedan ism. Iya, harus disebut semua. Dia sudah sebut 2 kan, harus disebut semua. Benar. Aku jadi dikira kita pendukung lagi kan. Kita ini mendukung tiga-tiganya. Masa sih? Benar. Masa sih? Enggak lah, tetap punya sikap lah. Ya nanti bang, sekarang jangan dulu. Sama gue, kalau gue sama sikap gue sama PSI. Apa tuh? PSI 9 bulan yang lalu tapi. Emang sekarang udah enggak? Gak tahu kan. Makanya tanya dulu dong. Nanti kita masuk situ. Gue punya jawaban default. Soalnya waktu pas kemarin kebetulan beliau juga yang minta yang ini yang ngomong. Oh, beliau yang di depan layar. Iya, nggak tahu deh, bebannya berat banget kayak ngomongnya. Minta maaf. Ya nggak bang, bener kan? Abang yang ngomong kan salah satu kan yang ini kan. Yang saat itu yang menyampaikan informasi itu, yang kemajuan dikit. Ya. Kemarin masih berat banget ya perjuangan PSI itu karena apa? Ya tadi itu kan pemilih kita itu pemilih rasional ya. Artinya kalau misalnya kita bisa meyakinkan banyak orang untuk bisa berpikir rasional, nyoblos tanpa duit dan sebagainya, ya mungkin kita bisa lebih dari 4%, jauh lebih banyak dari 4%. Tapi kalau misalnya ternyata kita tidak bisa meyakinkan banyak orang dan masih banyak juga politik uang, artinya dan itu ya mungkin kita 4% aja udah alhamdulillah gitu. Tapi yang kita usulkan ini
dengan sistem yang ada sekarang, dengan sistem jaminan sosial yang ada sekarang itu, masyarakat itu bisa berobat tanpa harus dibebani administrasi. Ini juga untuk membantu si BPJS-nya sendiri. BPJS-nya sendiri sebenarnya sekarang peningkatan kualitasnya itu terhambat karena dia harus ngurusin administrasi. Sekitar 60% urusan BPJS itu administrasi. Sehingga untuk meningkatkan layanan kesehatan itu dia kurang. Makanya banyak yang suka telat dibayar kan dokternya dan sebagainya itu akibat kalau menurut pembicaraan antara BPJS dengan ini ya DJSN gitu. Itu kan ada pengawasnya lah gitu. Nah itu begitu ternyata kesulitan dari BPJS ini banyaknya administrasi.